selamat malam semuanya. Benerin rambut dulu nih, berantakan. Oke, teman-teman semuanya dari mana aja dan baru apa? Seperti biasa, tiap sore saya mau sapa teman-teman semuanya nih ya. Oke, tadi baru aja saya nge-live bareng CNBC Indonesia ya di cnbcindonesia.com gitu. Oke, sebentar lagi kita mau ngobrol bareng dengan seorang tokoh yang sangat luar biasa banget nih. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Niki Hogan, dulunya pernah menjadi Direktur Pengembangan di Bursa Efek Indonesia. Yang sama CNBC tadi bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di YouTube CNBC Indonesia ya. Tadi lengkap banget juga. Oke, saya akan invite Pak Niki. Kita malam ini akan belajar banyak dari Pak Niki Hogan ya. Beliau adalah seorang investor saham yang sangat luar biasa sekali dan juga sangat berpengalaman sekali ya di industri pasar modal Indonesia. Oke, sekarang kita lagi nunggu Pak Niki Hogan untuk bergabung. Saya sudah invite beliau. Nanti saya akan bahas saham-saham ya. Saya akan bahas banyak saham. Oke, belum bisa masuk sepertinya. Mungkin karena koneksi. Nanti saya bahas ya IHSG dan lain-lain saya bahas ya. Coba saya akan invite lagi Pak Niki. Oke, akhirnya bisa bergabung. Saya udah deg-degan ini Pak. Kirain ini koneksi lagi. Karena kalau malam kita berebut ini ya Pak dengan teman-teman yang lagi live lainnya. Oke, Iya. hari ini kita live bareng seorang tokoh yang sangat luar biasa sekali di pasar modal. Mungkin teman-teman yang udah lama di pasar modal nggak asing lagi dengan nama Pak Niki Hogan ya. Pak, boleh perkenalkan diri dulu dong Pak. Selamat malam, Ellen. Selamat malam, teman-teman semua. Saya Niki Hogan. Sekarang jadi investor seperti itu. Very Saya humble. di Ini Pak pasar Niki modal. adalah ya, direktur Kenapa? nih, direktur pengembangan PT Bursa Efek Indonesia. Very humble nih Pak Niki, nggak disebut. Sempat Oke, jadi direktur di bursa, ya. betul. Ya. Dan juga Pak Niki ini ya, Pak Niki ini very humble ya. Jadi banyak pencapaiannya teman-teman. Dan Pak Niki ini seringkali menulis di media tentang investasi dan investing wisdom-nya sangat bagus sekali. Pak Niki juga punya satu buku namanya Yuk Nabung Saham. Kalau ada buku yang lain mungkin nanti boleh diceritakan juga Pak. Nah ini kita mau belajar nih, kita mau bedah buku Pak Niki Hogan. Jadi malam ini teman-teman stay tune sampai akhir, ada hadiah langsung dan juga ada giveaway. Oke, Pak Niki, boleh dong Pak Iya. diceritakan pengalamannya Pak Niki di pasar saham yang sangat luar biasa ini? Background pengalaman Pak Niki. Saya persis tahun 98 pada saat krisis besar, krisis nasional itu 98, saya mulai masuk di pasar modal, belajar dari banyak mentor saya di perusahaan sekuritas. Backgroundnya memang di sebagian besar lah katakan di perusahaan sekuritas di bagian broker seperti itu. Jadi dari 98 mengalami krisis, kemudian berpindah dari 1, 2, 3 perusahaan sekuritas sampai tahun 2015 saya dipercaya untuk menjadi direktur pengembangan di Bursa Efek Indonesia. 3 tahun di sana sesuai dengan masa jabatan seorang direksi sampai 2018. Jadi setelah pensiun dari Bursa Efek, sekarang saya mau belajar sama Ellen untuk menjadi Wah, investor seperti itu. Bapak ini very humble ya. Kebalik Pak, saya yang belajar sama Bapak nih ya. Jadi saya 2007 masuk, Bapak 98. Saya waktu itu baru selesai ujian nasional uh,
SMP itu, saya ingat banget itu ya. Jadi krisisnya tuh ketika Oh, saya masih baru lulus SMP gitu, Pak Niki udah di pasar saham. Ya, jadi kita yang malam iya, hari ini belajar nih dari Pak Niki. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar lebih lanjut dari Pak Niki ya, ini aku ada pin satu URL. Ini adalah hadiah langsung. Namanya kelas calon investor. Kelas ini saya adakan juga bareng dengan teman-teman dari Bursa Efek Indonesia, perwakilan di seluruh Indonesia dan gratis. Namanya aja calon investor. Nah, ini buat hmm, teman-teman yang baru mulai investasi saham dan baru mulai mau buka account. Langsung aja masuk ke URL tersebut dan pilih sesuai kota kamu. Ini gratis. Dan kalau nanti Pak Niki lagi bicara, mohon maaf saya akan matikan komennya ya supaya wajah Pak Niki bisa terlihat jelas. Saya akan nyalakan lagi komennya jika saya yang oke, bicara gitu. Jadi teman-teman tolong lihat URL-nya sekarang ellendesmi.com/kci, boleh masuk ke situ. Nah, Pak Niki, bicara iya. tentang pengalaman Pak Niki, wejangan-wejangannya yang sangat indah, tulisan-tulisannya sangat indah sekali. Bahkan Pak Niki juga suka fotografi ya kalau saya lihat ya. Pak Niki menulis itu bukan sekedar menulis, tapi kalau saya lihat tulisan Pak Niki itu sangat profound banget gitu. Nah, Pak Niki ini saya percaya dalam setiap penulisan Pak Niki ini didasari oleh satu pemikiran yang mendalam. Boleh nggak Pak Niki cerita apa hal yang menurut Pak Niki paling penting atau paling menarik dan harus diketahui oleh semua orang dari buku yang Pak Niki tulis atau dari semua tulisan yang Pak Niki pernah tulis gitu? Hal yang paling penting, Eh, paling gitu. ya, saya rasa begini. Saya pertama kali mulai menulis mengenai saham itu persis kira-kira 1-2 bulan setelah masuk di Bursa Efek Indonesia. Mm-mm. Menangani pengembangan dan lain-lain, saya rasa banyak hal yang harus disampaikan kepada masyarakat. Banyak hal. Kita tahu bahwa pemahaman mengenai saham selama ini pun sampai saat ini kita bicara masyarakat masih melihat saham itu sesuatu yang apa ya, yang jelimet lah ya, yang mahal Menakutkan seperti itu, itu, ya. menakutkan, penuh resiko dan lain-lain, hal-hal yang saya boleh katakan seluruhnya keliru lah. Saya berani katakan seluruhnya keliru dan kita butuh untuk mengklirkan, meletakkan pengertian yang sebenarnya mengenai investasi dan saham. Saya kebetulan di bursa dengan lapangan bermain yang besar, dengan tim yang semuanya juga sangat mendukung untuk memasyarakatkan saham seperti itu. Nah, mulailah kita mencoba merubah mindset. Semuanya kita awali dengan sebuah kampanye yang yuk nabung saham itu. Kenapa kita butuh kampanye? Karena beberapa industri lain, industri keuangan juga punya kampanye. Kenapa kita di pasar modal tidak juga punya satu kampanye yang sederhana, yang akhirnya kita bersama menciptakan yuk nabung saham itu. Dan itu menjadi kampanye kita ke seluruh kantor perwakilan kepada masyarakat dan lain-lain untuk tadi merubah mindset seperti itu. Sekali lagi, kita tahu apalagi di bursa, kita lihat indeks, kalau saya bicara dari tahun 2008, indeks mungkin masih 300 atau 400, seperti itu. Sekarang kan sudah ribuan, waktu di bursa mungkin sekitar 3.000, 4.000 seperti itu. Jadi begitu banyak kenaikan saham-saham kita dari 10-20 tahun lalu, dan itu adalah opportunity yang harusnya bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Kita nggak bicara orang yang hanya punya uang saja. Kebetulan teknologi kan juga membantu dengan adanya online trading, online untuk orang bisa buka rekening dan transaksi dan lain-lain. Dan itu timingnya bersamaan, momentumnya tepat untuk kita secara agresif melakukan kampanye itu. Secara agresif, betul-betul agresif kita menggandeng perusahaan sekuritas, bank pembayar, menggandeng emiten, menggandeng perguruan tinggi pastinya, dan menggandeng juga banyak komunitas investor untuk itu. Ya termasuk Ellen May dan banyak trainer-trainer, pengajar-pengajar yang care terhadap kemajuan pasar modal kita. Jadi dasarnya kira-kira seperti itu. Ada
opportunity atau ada sejarah yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari pasar modal kita, dari investasi saham kita seperti itu. Kira-kira itulah yang mendasari akhirnya kita melakukan kampanye Yuk Nabung Saham. Menarik banget ya. Jadi kampanye Yuk Nabung Saham ini yang pertama menggagas nih Pak Niki ya, dan sekarang wow viral banget. Jadi memudahkan masyarakat banget untuk mencerna, oh ternyata saham ini tidak segitu seremnya gitu. Kalau pakai kata investasi, kadang-kadang orang kepikirannya investasi apaan sih gitu, udah kena ini, mungkin mereka yang pernah kena investasi bodong sempat takut dulu, tapi ketika mendengar kata nabung saham, jadi oh ini sesuatu yang simple ternyata. Nah, saya juga sempat kutip nih dari satu quotes Pak Niki. Mungkin ini dari buku atau dari mana ya, saya sempat dengar. Saham itu sederhana dan tidak mahal, gitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelasin Pak, kenapa sih kok bisa terpikir quotes ini gitu? Mungkin itu salah satu tulisan juga ada di awal-awal di Bursa Efek Indonesia. Saya kebetulan diminta oleh salah satu media massa untuk menulis berturut-turut setiap minggu. Jadi terpikir untuk menulis mengenai bahwa saham itu sederhana, saham itu tidak mahal dan lain-lain. Kan itu kan persepsi yang salah. Selama ini selalu orang berpersepsi bahwa saham itu miliknya, itu mainannya orang-orang berduit lah, seperti itu. Saya mau ada satu pemikiran seperti ini, teman-teman semua, Ellen, bahwa saya pernah baca satu buku lah yang menunjukkan bahwa, yang menyatakan bahwa salah satu, ada 3 kunci untuk menjadi orang sukses. Dan salah satunya adalah menjadi pemilik perusahaan. Berapa banyak sih kita punya orang tua yang adalah pengusaha, punya perusahaan, dan kita bakal diwariskan seperti itu. Atau kita punya mental untuk menjadi pemilik perusahaan. Padahal, sekali lagi, dengan persepsi bahwa membeli saham adalah menjadi pemilik perusahaan, itu hal yang sangat sederhana, kan? Yang untuk menjadi sukses, kita harus punya perusahaan, dan semua orang bisa punya perusahaan dengan cara, yaitu menjadi pemilik saham yang ada di Bursa Efek. Itu sudah terpenuhi salah satu di antara 3 kunci sukses itu. 2 kunci sukses lainnya itu cuman bangun pagi sama tidur larut malam. Cuman itu doang. Artinya rajin kunci ya, sukses Pak? ketiga harus rajin. Kunci sukses ketiga tadi jadi pemilik perusahaan. Jadi sekali lagi semua orang bisa jadi pemilik perusahaan. Kita harus mensederhanakan hal yang sederhana. Terlalu banyak cerita jelimet di luar sana mengenai saham lah, ini, itu, dan lain-lain. Beresiko lah, judi lah, jelimet lah tadi, mahal lah, dan itu kita luruskan. Banyak perusahaan sekuritas yang membantu pada saat awal dengan memperbolehkan untuk investor baru membuka rekening dengan 100.000 dan lain-lain yang kita kerjasama dalam bentuk sekolah pasar modal. Dan ya itu bergulir terus. Dulunya sekolah pasar modal mungkin dilakukannya hanya Sabtu Minggu, weekend. Belakangan kita bisa lakukan bahkan di weekday seperti itu. Seminggu bisa 3-4 kali dengan peminat yang banyak. Termasuk juga untuk yang syariah. Menarik. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya udah catat nih ya. Jadi dari mendengarkan Pak Niki ini timbul beberapa pertanyaan lagi. Oke, saya akan coba sapa dulu audiens. Halo teman-teman semuanya, masih di sini? Tonton sampai akhir ya. Nah, nanti sampai akhir kita akan ada giveaway. Dan ini ada hadiah langsung. Dan kita bahas tentang IHSG juga ya. Kita bahas tentang IHSG dan juga tentang saham-saham hari ini. Dan ini hadiah langsungnya apa? Buat kamu-kamu yang baru mau mulai berinvestasi saham, langsung aja join di ellendesmay.com/kci ya. ellendesmay.com/kci itu untuk teman-teman calon investor pemula, dan di sini juga ada Indonesian Stock Exchange untuk belajar di situ. Oke. Teman-teman, kalau nanya tentang IHSG saat ini, saya bisa bilang bahwa kondisi saat ini, saya cepat aja ya jawabnya ya, karena ada banyak pertanyaan nih buat Pak Niki, kesempatan langka karena, oke, jadi IHSG kalau saya bilang saat ini, untuk jangka pendek, ini udah agak-agak overbought ya, jadi tadi banyak sekali saham-saham yang juga untuk jangka pendek itu saya udah profit taking,
Namun kalau bicara tentang investasi jangka panjang, justru kita masih tetap hold untuk investasi jangka panjang karena kesempatan langka sekali. Nah, kalau investasi jangka panjang, beli lagi kapan? Yang udah punya mau nambah lagi kapan? Atau yang belum punya mau nambah lagi kapan? Sabar, nanti nunggu turun lagi. Masih bisa turun nggak? Yang namanya saham itu kalau ada naik pasti ada turun. Jadi sabar aja gitu. Nah, jadi ini teman-teman semuanya, saya mau lanjut lagi dengan Pak Niki ya. Aku matiin komennya dulu ya. Jadi yang mau nanya boleh ditulis di situ, nanti saya akan nyalakan lagi. Oke, saya tadi agak salfok dikit, sampai saya maju-maju gini, saya baca itu simple stories for a simple investor. Pak, coba naik dikit Pak. Itu apa? Bawahnya. Stop being, apa itu ya? Kebalik tulisannya. Jelimet. Oh, jelimet. Oke, simple stories for a simple investor, stop being jelimet gitu. Pak, ajarin dong gimana caranya jadi simple investor. Saya senang banget nih quotes-nya Bapak malam hari ini. Ini buku, ini judul buku kedua. Oh, ini judul buku kedua. Oh, sudah sejak tahun lalu. Jadi kebetulan aja Alex berbaik hati untuk mengumpulkan catatan di blog dan lain-lain, dan akhirnya dirilis buku kedua di tahun lalu sekitar bulan April seperti itu. Nah ini yang pertama ya Pak ya. Ini keren banget nih. Iya. Ya teman-teman kalau ke Gramedia beli ya, atau bisa beli secara online juga kok. Gitu. Sekarang jadi kalau promosi nih saya. Jadi promosi. Kita harus promosikan hal-hal baik dan bermanfaat. Pak, boleh Pak diceritain Pak, itu simple stories for a simple investor, stop being jelimet. Ajarin kita dong Pak, jadi investor simple itu gimana? Saya sambil cari gambar bukunya nih. Iya. Saya punya buku saya ini lagi dipinjem teman saya atau anak kantor, saya lupa, nggak dikembalikan. Kayaknya gitu. Kantor yang lama di Jakarta gitu. Oke. Iya. Silakan. Ya bagaimanapun tadi kalau saya sudah bicara, saya bicara tadi menyebut bahwa salah satu kunci sukses menjadi pemilik perusahaan, saya mau menjadi orang sukses lah. Dan persepsi saya mengenai saham bagaimanapun dalam konteks adalah menjadi pemilik perusahaan, menjadi ya pemegang saham, pemegang saham perusahaan itu. Jadi persepsi saya kalau membeli saham selama ini adalah dalam konteks untuk menjadi pemilik perusahaan. Tadi juga ada yang nanya, apakah saya trading dan lain-lain? Secara prinsip saya tidak trading. Saya membeli saham untuk konteks jangka panjang. Jadi saya membeli saham ya dengan harapan ya kenaikan di masa yang akan datang sambil menikmati dividen dan lain-lain. Otomatis dalam konteks seperti itu ya saya pasti beli sahamnya saham-saham yang ya katakan apa istilahnya blue chip, saham-saham yang mungkin kalau di LQ45 itu sudah kita boleh katakan sudah dipilihkan lah oleh Bursa Efek dengan segala parameter yang menunjukkan bahwa saham-saham itu adalah saham-saham yang terbesar, yang terbaik, yang terliquid dan lain-lain seperti itu. Ya konteks filosofi saya dalam memahami saham ya sebatas itu, walaupun kita tahu saham itu bisa diperlakukan dua, satu dalam konteks investasi jangka panjang, di sisi lain juga bisa dipakai untuk transaksi dalam jangka pendek, kita sebut biasanya trading seperti itu. Ada orang-orang yang memanfaatkan selisih harga kenaikan atau penurunan dan lain-lain, tapi kalau saya secara pribadi lebih kepada untuk investasi jangka panjang. Apakah saya akan menyimpan bertahun-tahun? Bisa. Apakah saya akan menjual kalau 6 bulan lagi naik? Bisa juga. Tapi persepsi awal pada saat membeli saham adalah untuk jangka panjang. Kalau saya pribadi seperti itu. Oke, menarik. Jadi kalau banget. tadi ditanya, apakah trading? Ya trading dalam pengertian kalau saham saya beli naik dan saya merasa saya jual juga. Saya mau jual karena sudah untung dan lain-lain, bisa juga saya lakukan hal-hal seperti itu. Ya kan? Menarik. Take profit kan nggak ada salahnya. Gitu. Oke, aku coba ini ya. Saya coba nyalain komen. Teman-teman yang mau nitip pertanyaan,
ke Pak Niki. Ini mumpung Pak Niki ini lagi ada waktu. Saya percaya nih Pak Niki pasti sibuk ya, luar biasa. Dan terima kasih banget loh Pak, ini udah disempatkan ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditulis di situ. Nah, saya setuju banget nih sama Pak Niki kalau investasi jangka panjang jangan berpikir jelimet. Jadi biasanya orang-orang mengenal Ellen itu adalah seorang trader. Jadi kalau kondisi market normal, saya memang seringkali membeli untuk kenaikan harga saham. Fokusnya adalah capital gain. Biasanya saya beli, saya hold sekitar 2-3 bulan, ada yang 6 bulan, fokusnya benar-benar teknis banget gitu. Tapi memasuki tahun 2020 ini, saya banyak bicara tentang investasi. Kenapa? Karena memang momennya memang pas banget ya. Jadi tahun 2020 ini perusahaan-perusahaan besar blue chip yang tadi Pak Niki sempat sampaikan ini memang sedang sangat terdiskon sekali, valuasinya terdiskon. Dan saya tuh setuju banget kalau Pak Niki bilang investasi itu yang simple aja lah, nggak usah jelimet lah. Orang di Indonesia perusahaan yang bagus-bagus banget itu sudah jelas terpampang mata gitu loh. Jadi kayak tadi teman-teman yang ngikutin saya di cnbcindonesia.com, tadi ditanya sahamnya apa aja buat investasi. Nah, saya kalau investasi apa setiap hari sebenarnya selalu saya sebut tuh, simple tuh. Saya sukanya yang consumer goods, which is kalau consumer goods dan consumer staples tuh nggak lari dari Unilever, ICBP, Indofood, terus kemudian perbankan karena dia punya kapitalisasi besar. Nah, saya suka BCA, BRI. Nah, kalau yang mau beli perusahaan rokok, GGRM dan juga HMSP itu juga termasuk GGRM, HMSP ini termasuk sektor yang cukup defensif di COVID-19 ini. Jadi entah kenapa Pak, meskipun banyak orang kena PHK, meskipun banyak orang gajinya dipotong, tapi mereka masih beli rokok aja gitu, Pak. Jadi meskipun cukai rokok naik, tapi itu perusahaan rokok tuh nggak pernah bangkrut gitu. Jadi orang-orang tahu merokok itu merugikan kesehatan, tapi mereka beli-beli aja gitu. Jadi rokok dan perbankan ini tidak termasuk syariah. Ada beberapa perusahaan yang memang masuk syariah seperti BTPS dan juga BRIS. Jadi ini pilihan teman-teman. Kalau mau masuk ke consumer goods, seperti yang tadi saya sebut, itu bisa kalau untuk syariah. Nah, tadi saya juga setuju banget Pak Niki bilang, udah yang simpel-simpel aja lah. Jadi kalau saya memberi arti dari kalimat itu, istilahnya tuh perusahaan bagus di Indonesia itu udah terpampang mata. Ada tambahan lagi, kalau yang tadi masih kurang, Bank Mandiri, BBNI, itu termasuk perbankan yang kuat, KLBF, TLKM itu udah kuat banget. Jadi sekarang valuasinya lagi banyak terdiskon ini momen yang bagus ya. Jadi Mei kemarin, banking banyak turun, itu momen yang bagus. Nah kalau sekarang kan udah IHSG-nya short term agak overbought. Belinya kapan lagi dong? Ya gampang, nanti kita tunggu turun lagi. Nanti pasti saya akan update info lagi di Instagram. Atau kalau misalkan teman-teman mau pengen beli sekarang, beli dikit pun nggak apa-apa kok. Beli 10% nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kalau pas turun lagi, nambah lagi buat long term investingnya itu nggak apa-apa. Nah kalau buat trader sekarang ini, better istirahat dulu, kurangin dikit dulu. Karena hari ini tadi saya banyak jualan. Kalau buat yang tradingnya, IHSG udah mulai kena resisten banget gitu. Oke, investasi itu simple. Teman-teman cari buku ini ya. Saya percaya ini banyak banget wisdomnya. Simple Stories for a Simple Investor, Stop Being Jelimet, dari Pak Niki Hogan, dan juga buku Nabung Saham. Mana tadi ya gambarnya? Oh ini dia, buku Yuk Nabung Saham. Dan ini, nah ini bisa beli di Gramedia online juga gitu. Oke. Nah teman-teman, kalau bicara tentang valuasi, saham BCA, kemudian ICBP, kemudian Unilever, KLBF, TLKM, ini hanya sedikit terdiskon. Yang banyak terdiskon tuh BMRI, BBRI, apalagi ya? HMSP, BBSN. Ya? BNI ya, benar BNI. Oke, benar BNI. Pak Niki, gantian nih, saya mau nanya Pak Niki nih ya. Pak Niki, kan tadi pengalamannya banyak dari tahun 98, 2008 udah mengalami ini krisis yang ketiga ya Pak ya.
krisis besar yang ketiga. Kalau krisis kecil-kecilnya pasti banyak banget nih. Pak, boleh dong minta pejangannya. Dari setiap krisis tuh apa sih pelajarannya, persamaannya apa aja yang kita bisa persiapkan untuk tahun ini. Terus saham-saham apakah yang Pak Niki suka? Tadi kan baru disebut tipsnya dikit ya, blue chip, LQ45 gitu. Mungkin ini bisa disebutin, dibocorin atau dibanjirin ini saham-sahamnya gitu, Pak. Waktu kemarin, waktu indeks terjun bebas sampai 4.000 seperti itu, sebenarnya buat saya yang paling saya takutkan adalah saya nggak punya uang untuk beli lebih banyak saham lagi pada saat harga saham turun. Kita tahu 98 pernah turun dan 99 naiknya mungkin hampir 2 kali lipat, lebih tinggi daripada penurunan. 2008 sama kejadiannya, turunnya sekitar 50%, saya kalau nggak salah, naiknya 70-an persen, 70 sampai 80% seperti itu. Krisis selalu terjadi, kalau kita bicara 98, 2008, dan saat ini, di luar 3 tahun itu, tahun-tahun tertentu juga ada krisis-krisis kecil seperti itu. Sekali lagi, dalam konteks kita melihat sejarah, melihat histori, rasanya tidak ada krisis yang akhirnya membuat saham terus tenggelam selama-lamanya. Hanya hitungan, bahkan 1 tahun, bahkan 1 tahun, 2 tahun, ternyata saham sudah bisa kembali recover dan bahkan naik lebih tinggi daripada sebelum krisis. Kita tahu seperti itu, kita tahu sejarah selalu seperti itu. Saya nggak mengatakan bahwa akan pasti terulang seperti itu, tapi kalau kita lihat saja kemarin lah, waktu 6.000 turun sampai ke 4.000, hari-hari ini sudah di 5.000, ya kan? Apa yang kita takutkan berlebihan ternyata tidak kejadian. Ataupun sempat mungkin turun sampai menakutkan kita, tapi kan akhirnya recover seperti itu. Ellen juga setuju tadi mengatakan kalau bicara untuk konteks jangka panjang, ini mestinya saat-saat yang baik untuk kita beli saham. Untuk konteks jangka panjang, seperti itu. Kalau ditanya, saham apa? Saya rasa saya setuju tadi. Ellen sudah menyebut, saya suka dengan perbankan. BRI, BCA, saya punya. Saya jadi cerita saham saya juga. Saya punya kenapa? Ya, tapi karena memang saham-saham itu kalau kita lihat, jangan lihat harganya. Lihat pertumbuhan perusahaan itu, lihat profitnya dan lain-lain. Dan semudah itu kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu dari tahun ke tahun selalu mencatatkan kenaikan keuntungan. Bahkan kemarin Q1 pun kita tahu BRI, Bank Mandiri, saya nggak tahu BNI, semuanya melaporkan keuntungan Q1 ini dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi saya senang dengan perbankan yang besar-besar seperti itu, beli sahamnya tidur nyenyak lah, kira-kira seperti itu. Ya di luar itu tentunya tadi consumer good atau yang lain-lain yang dasar pemilihan sahamnya tadi kalau dia sudah ada di LQ45, di blue chip, pertumbuhannya bagus dan harganya katakanlah masih murah. Murah dari mana? Ya dari PE, dari PBV dan lain-lain. Kalau kita orang yang bisa melihat laporan keuangan ya bersyukur dengan itu. Tapi kalau tidak pun ya jangan jadi halangan untuk kita tidak berinvestasi. Benar. Pak, kasih bocoran lagi, Pak. Selain BRI, BCA, apalagi nih, Pak? Teman-teman pasti banyak banget yang ditanya ini tuh, Pak. Saya jadi tadi terima titipan pertanyaan, Pak Niki sahamnya apa gitu. Oke, ntar saya tanyain gitu. Ya saya ya itulah saya jadi bicara portfolio saya. Tadi BRI, BCA, BNI BNI mungkin salah satu yang kalau lihat dari book value maupun dari PE-nya itu adalah mungkin yang termurah di antara bank-bank besar compare dengan BRI, betul. Mandiri, apalagi BCA. BCA sih sudah tinggi PE-nya, tapi ternyata mahal. Tapi ternyata tetap saja naik terus atau peminatnya tetap aja banyak. Mungkin saya bicara yang konteks untuk perusahaan yang di sektor keuangan, di perbankan. Di sektor-sektor lain ada, tapi pertambangan dan lain-lain saya percaya mungkin saya mau belajar seperti Pak Lo Keng Hong satu saat
bisa menimbun saham-saham yang harganya murah dan lain-lain untuk satu saat siapa tahu jadi jackpot di kemudian hari lah kayak gitu. Semoga nanti suatu patokan saat saya juga. Patokan saya umumnya lihat ke PE lah teman-teman Ellen. Saya punya background di keuangan, jadi saya membaca dari sisi PE dan book value-nya seperti itu. Oke, menarik banget ya. Ya semoga nanti kapan-kapan Pak Lo mau ya diajak ini nge-live. Jadi gini, kalau saya melihat ya Pak ya, sepertinya saya tuh banyak kemiripan dengan Pak Niki gitu. Jadi saya suka dengan saham-saham yang dipilih oleh Pak Niki, very simple gitu. Meskipun kita nggak harus selalu mencari saham-saham yang kayaknya out of the box gitu. Jadi kayak saham-saham tadi kan teman-teman lihat, itu kan perusahaan gede-gede yang sudah terpampang, so why not, saya bilang. Why not? Kalau memang perusahaan gede dan valuasinya discounted banget, itu bagus. Nah, BCA gimana? BCA memang valuasinya mahal dibandingkan perbankan lain, tapi dia juga dibandingkan secara historikalnya dia, valuasi BCA udah lumayan discounted gitu. Nah, kalau untuk pemilihan saham seperti Pak Lo tadi, saya agak-agak belum ada conviction ya Pak ya. Beliau berani pilih second liner yang PE-nya murah banget gitu. Kalau saya masih pilih kayak Pak Niki nih, saya masih keyakinan saya, conviction saya lebih ke perusahaan-perusahaan yang seperti Pak Niki bilang tadi gitu. Oke, jadi tadi saya ada sempat highlight teman-teman, tidak ada saham yang tenggelam selamanya jika fundamental perusahaan tersebut bagus. Dan tadi saya udah sebutkan beberapa, Pak Niki juga sudah sebutkan beberapa. Jadi teman-teman yang memilih saham-saham itu tadi di tahun 2020 ini untuk investasi jangka panjang, jika rugi sedikit, ya tidak apa-apa, simpan aja untuk sampai tahun 2021 dan seterusnya. Asal masuknya di 2020, bukan masuknya di ujung pohon cemara yang dulu waktu masih mahal-mahalnya. Dan ini ada highlight-nya sahamnya yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi khusus untuk yang fundamentally very very strong banget gitu. Jadi ini tadi yang saya pelajari dari Pak Niki ya, ada 3 kali krisis, tidak ada saham yang tenggelam selamanya. Oke, sebentar. Kita akan lihat pertanyaan dari audiens dulu ya, Pak ya. Oke, ini ada yang nanya, kok murah tapi ICBP sempat dibilang valuasinya agak terdiskon ya, slightly discounted, tapi harganya turun dikit. Jadi kita bicara valuasi, itu bukan bicara tentang harga. Valuasi, tadi Pak Niki juga sebutkan, bicara tentang PI, PBV, PEG, ya istilahnya itulah buat teman-teman yang belum bisa untuk membaca valuasi atau laporan keuangan, simpelnya beli perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebut dan Pak Niki sebut ketika lagi crash, seperti momen saat ini gitu. Kalau kemarin udah sempat naik terus beberapa hari perbankan, ya tunggu aja turunnya lagi. Jadi sekali lagi bicara valuasi bukan bicara harga gitu. Oke. Saya mau cari pertanyaan lagi. Ya, pertanyaannya banyak ya, jadi harus dipilih. Banyak, ya, jadi ya. Scroll. Oke. Pak Niki, kalau melihat sekarang IHSG gimana nih Pak? Udah naik beberapa hari nih Pak. Kenapa pertanyaan terbesar tuh gini Pak? Kenapa sih ini kan perekonomian kan slowing down ya karena COVID ya. Tapi ini indeks dari Amerika tuh naik luar biasa, bahkan sampai ke level tertingginya tahun ini. Terus kemudian kembali ke level sebelum dia jatuh itu ya. Dan di Indonesia sendiri juga IHSG naik terus, dia menguji MA 100 hari ini. Jadi kok seperti berlawanan dengan kenyataan gitu loh. Ini bertahan lama nggak Pak? Gitu. Kalau Pak Niki lihat secara fundamental, secara makro gimana Pak? Saya minggu lalu saya sempat posting di IG saya data Bursa Efek. Bursa Efek setiap hari di Twitter dia menyajikan data transaksi harian termasuk year to date seperti itu. Saya sempat posting bahwa Indonesia, indeks kita itu adalah yang terburuk di Asia Tenggara dan terburuk di Asia Pasifik. Untuk penurunannya year to date selama tahun 2020. Saya mungkin secara personal atau secara pemikiran pribadi, buat saya tidak setuju bahwa kita tuh seburuk itu. Kira-kira poin saya yang saya sampaikan seperti itu.
kita minus hampir 19-20%, dan itu adalah salah satu yang terburuk bahkan di seluruh dunia. Ada 36 negara yang dibandingkan oleh Bursa Efek, dan kita urutan 33. Masa sih kita separah itu, padahal kita tahu indikator paling mudah adalah kita tahu dolar dari 16.000 sekian dan sekarang sudah di bawah 14.000, seperti itu. Kemudian kita tahu dan kita harus percaya bahwa yang dilaporkan oleh pemerintah mengenai korban corona adalah data yang sebenarnya. Kita harus percaya. Kalau nggak percaya pemerintah, mau gimana lagi, ya kan? Kita percaya bahwa ternyata kita tidak separah yang dibayangkan dan lain-lain. Jadi, kalau sekarang kita terburuk di dunia, terburuk di Asia Pasifik dan Asia Tenggara, buat saya itu adalah berkah bahwa ini adalah kesempatan kita untuk beli. Beli dengan tanda seru, seperti itu. Kalau punya uang, kalau konteksnya untuk jangka panjang, sekali lagi. Saya percaya ini adalah kesempatan, opportunity untuk kita, untuk beli. Kita nggak mungkin buruk sendiri, sedangkan semua dunia sudah mulai recovery, ada yang bahkan sudah mulai mendekati 1 digit minusnya, atau bahkan ada yang sudah plus. Kalau kita masih minus 20, nggak make sense buat saya. Gitu. Jadi, ya tadi, sorry, kalau saya berpikirnya sederhana seperti itu dan lain-lain, ya memang cukup sesederhana itu untuk saya berani untuk sekarang membeli saham lebih banyak pada kondisi saat ini. Beberapa indikator, sekali lagi tadi saya sudah sebutkan, rasanya lebih dari cukup untuk menambah confidence kita untuk beli saham saat ini. Kembali ke level sebelum corona, saya yakin hanya masalah waktu aja. Gitu. Optimis. Jadi saya lihat juga di Indonesia ini punya satu kelebihannya, ketawa Bapak. Indonesia ini ada satu yaitu ada yang nanya, saya mau nanya juga ntar ya Pak, saya catat dulu. Indonesia ini punya satu kelebihan, demografisnya sangat besar sekali dan masyarakatnya tuh konsumtif banget ya. Jadi kayak yang tadi saya bilang, di PHK dikurangin gajinya, guru-guru di PHK tapi masih beli rokok gitu. Jadi perusahaan rokok ini kayak ada terus yang beli. Nah, teman-teman juga Morgan Stanley dalam satu risetnya mengatakan bahwa China kan recover nomor 1 ya. Ya nanti yang akan recover lagi nomor 2 pada urutan kedua adalah Filipina, Indonesia, dan India. Jadi kalau saya bilang Indonesia ini sebenarnya secara perekonomian very unique gitu ya. Negara berkembang yang nanti recovery-nya akan cepat jika ada persyaratannya di situ ketika saya baca, jika penanganan COVID-19 ini bisa baik gitu. Jadi kita dukung sama-sama seperti yang tadi Pak Niki katakan, kita dukung sama-sama yuk pemerintah sudah kasih bantuan banyak, stimulus banyak ya, dan PSBB dibuka, kita coba patuhi semuanya petunjuk-petunjuk dari pemerintah supaya COVID-19 ini nggak jadi satu kendala lagi buat perekonomian Indonesia. Nah, teman-teman, meskipun Indonesia saat ini juga saya melihat tanda-tanda yang bagus ya, seperti yang tadi Pak Niki katakan, masyarakat Indonesia ini kemarin dapat BLT sebentar ya Pak ya, langsung saya lihat itu viral di mall mana tuh, Ciledug atau mana? Langsung membanjir banyak sekali tuh mall Lebaran. Kemarin juga saya sempat baca berita kan, beberapa mall dibuka diperkirakan sepi. Ternyata kenyataannya bludak loh Pak. Saya juga heran gimana gitu. Nah, teman-teman jadinya sebenarnya ada sisi positif dan negatif. Memang kalau negatifnya perekonomian dunia lagi struggle. Positifnya Indonesia punya kondisi yang unik seperti yang tadi saya bilang tadi. Nah, untuk investasi tetap tahun 2020 nyicil masuk berinvestasi. Nah, untuk tradingnya in the short term buat trading batasin dulu ya, direm dulu karena saya ngeliat IHSG in the short term udah agak overbought gitu. Oke, Pak, aku mau nanya nih Pak, saya mau nanya nih. Tadi saya sebenarnya mau nanya terus kelupaan diingetin sama ini netizen. Kok laba-laba tuh apa sih Pak filosofinya? Oke, aku off lagi ya komennya ya. Laba-laba sebenarnya sih hanya sekedar gambar seperti itu. Jadi tidak ada pengertian spesifik mengenai kenapa gambarnya laba-laba. Ya bagus aja sih.
gambarnya Kenapa laba-laba nggak bagus saja. pura-pura gitu, Pak? Tapi Kenapa laba-laba nggak pura-pura? ada yang mengatakan bahwa oh kalau laba-laba itu dia secara telaten membangun sarangnya Oh, seperti itu. Jadi kalau kita jadi investor juga ya telaten untuk membangun sarangnya sampai akhirnya sarang laba-laba itu walaupun kelihatannya ringkih itu tapi kan sebenarnya kuat kan. Bahkan kalau kena angin, kena hujan pun tidak bisa rusak seperti itu. bagus Jadi banget filosofinya. kira-kira ya filosofinya begitulah. Boleh nanti saya Berinvestasi, go. ya berinvestasi, membangun sesuatu secara sabar dan lain-lain untuk rumah kita di masa yang akan datang lah. Ya kira-kira gitu. Very wise banget Pak, very wise banget ya. Jadi nanti saya bisa ceritain ke anak saya juga nih. Kalau kemarin saya cerita tentang ini, saya cerita tentang semut yang rajin membangun Hmm, sarangnya, hmm, yang rajin mengumpulkan makanannya sehingga ketika musim dingin tiba dia punya makanan gitu. Nah ini saya masukin ya, di bisnis. Sekarang krisis di pasar saham. Nah orang-orang yang survive adalah yang punya duit, punya cash, dikumpulin duitnya nggak dibuat yang spending yang konsumtif, beli mobil mewah nggak hmm, perlu ya gitu. Kalau ya, udah susah-susah banget silakan duitnya ya, tapi harus memikirkan untuk masa-masa krisis juga, jangan masa-masa yang itu. Nah itu di situ saya masukin itu tuh. Terus kemudian kemarin saya juga ini kura-kura dan kelincinya sombong lari cepat, nasi kura-kura hmm. steady. Nah ketika kita berbisnis berinvestasi juga steady. Sekarang malam ini saya akan tambahkan laba-laba membangun jaringnya sehingga ini jaringnya kelihatannya ringkih tapi ternyata dia kuat. Very wise banget. Makanya itu tadi yang saya bilang nih teman-teman, Pak Niki ini punya wisdom very profound ya, sangat dalam sekali di dalam berinvestasi. Oke. Kita akan cek untuk pertanyaan yang lain nih teman-teman ya. Buku 1 dan buku 2 Yuk Nabung Saham maupun yang Simple Stories ini lebih kepada cerita-cerita aja sih teman-teman. Jadi Menarik. kalau teman-teman membeli buku dengan harapan bisa belajar teknikal atau fundamental dari buku saya, jangan nanti kecewa, nanti marah sama saya. Karena isinya hanya cerita-cerita, tapi seperti yang Ellen sampaikan, lebih kepada pesan moral, lebih kepada psikologi saja. Dan saya percaya bahwa psikologi kita bertransaksi saham itu tidak kalah dengan skill kita untuk menganalisa saham, teknikal maupun fundamental. Karena jago teknikal, jago fundamental, tapi nggak punya pemahaman yang benar, disiplin, greedy, dan lain-lain, akhirnya percuma. Skill itu jadi nggak ada artinya. Jadi pemikiran mengenai saham, filosofi mengenai transaksi, investasi itu sesuatu yang harus merupakan bagian daripada skill kita lah. Oke, Begitu. teman-teman. Oke, menarik banget ya. Sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan dengan Pak Niki Hogan, ini saya mau ingetin ya, teman-teman nanti di akhir sesi akan ada giveaway. Giveaway-nya online aja ya. Sekarang lagi PSBB gini, buku-buku teman-teman beli online lah di Gramedia online, buku Pak Niki beli juga ya. Nah, teman-teman nanti di akhir sesi saya akan bahas saham-saham yang untuk trading yang masih bagus apa. Dari kemarin-kemarin saya ada bahas juga ya. Oke, kita akan lanjut lagi buat Pak Niki. Untuk pertanyaan buat Pak Niki, saya akan turn off komennya. Pak Niki, tadi ada yang nanya, pertanyaannya tuh lucu banget Pak. Sampai saya catat nama orangnya, sampai saya ketawa gitu. Pak, Ibu Dewi Kica mau jual rumah buat beli saham. Rumah kosong sih, katanya rumah nggak kepake. Mau dijual sekarang buat beli saham, gimana Pak? Kalau rumah kosong nggak kepake, saya anggap itu sama seperti investasi. Bukan rumah yang ditempatin kan? Jangan Bukan. jual rumah yang ditempatin terus buat beli saham. Itu rumah itu nekat banget gitu. Tapi kalau rumah kosong yang nggak ditempatin, yang memang untuk tujuan investasi, ini cuma masalah bentuk saja. Oh, investasi saya rumah, mungkin beberapa saat ke depan properti rada jadi secondary seperti itu, pilihan untuk investasi.
Sedangkan saham pada saat ini memberikan opportunity yang besar lah. Saya berkecimpung di saham, jadi saya berani mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk kita beli saham. Sekali lagi dalam konteks investasi. Kalau trading, silakan nanya ke Ellen seperti itu. Tapi kalau konteks investasi, saya rasa ini kan orang-orang bicara apa? Ini kan diskon besar-besaran, malah kemarin-kemarin waktu indeks turun banyak. Tapi sekali lagi konteksnya konteks investasi gitu. Jadi kalau spekulasi ya lain lagi nanti ceritanya. Jadi kalau rumahnya nggak ditempatin, dijual aja Bu, dijual, dibelikan saham nggak apa-apa. Asal jangan rumah yang ditinggalin. Apalagi rumah mertua gitu, bahaya banget. Rumah mertua sertifikatnya diambil dijual. Ini kalau kita dengerin Pak Niki itu adem banget gitu ya. Jadi pembawaannya tenang, bersahaja. Ini jujur saya dulu sih Pak tadi jual rumah buat dibeli saham. Ya, ini untuk konteksnya investasi boleh ya. Saya tambahin dikit ya teman-teman ya. Tergantung skillnya juga dan ekspektasi. Istilahnya gini, kalau teman-teman tahu-tahu jual rumah dan masukin ke saham, otomatis kan teman-teman punya ekspektasi bahwa return-nya lebih tinggi dari properti, ya kan? Nah, mesti teman-teman lihat dulu itu rumah tuh di posisi di mana, jalannya strategis nggak gitu. Saya sempat loh kepikiran kayak Ibu Dewi Ica, saya punya investasi properti, kan memang saya sebenarnya lebih cinta saham gitu ya Pak ya, lebih cinta ke dunia ini. Saya pikir itu sekarang harganya berapa ya, saya hitung-hitung sama saham, kalau di saham kayaknya naiknya udah banyak gitu. Saya jual aja lah, masukin ke sini. Tapi kemudian saya dengar dari teman-teman saya, lokasinya very, very strategic. Akhirnya saya urungkan niat saya. Dan teman saya bilang, saham itu liquid gitu loh. Kamu bisa beli sewaktu-waktu. Itu properti, bumi itu segitu aja, sedangkan manusia bertambah banyak. Make sense gitu. Ya, ada banyak pertimbangan. Dan yang terpenting sebenarnya adalah ekspektasi dari diri sendiri. Kalau teman-teman pindahin duit dari properti, masukin ke saham, kalau ilmunya udah lihai, kayak Pak Niki Hogan, masukin aja, nggak apa-apa. Karena Pak Niki tahu bahwa jika rugi-rugi dikit, I don't care, aku nggak apa-apa, karena buat investasi jangka panjang. Nah, tapi kalau teman-teman masih pemula nih ya, profil resikonya tuh beda. Skillnya beda, kepercayaan dirinya beda, sehingga kalau udah jual, masukin ke saham, ini kan duit gede nih, turun persenannya turun dikit, langsung kelihatan harganya turun banyak. Padahal kalau di properti Anda nggak berasa kan, harga saham naik turun, nggak berasa, nggak ada terpampang di layar. Ini terpampang, Anda bisa jantungan deg-degan nggak gitu. Kalau memang siap, no worries. Saya punya conviction, saya punya keyakinan terhadap saham-saham yang saya sebut tadi. BCA, BRI, Unilever, ICBP, INDF, Kalbe Farma, apalagi tadi ya Pak ya. Kalau Pak Niki tadi ada tambahkan BMRI dan BBNI ya. Jadi saham-saham tersebut saya punya conviction, keyakinan, dimana kalau saya beli lagi murah saat ini, turun dikit nggak apa-apa. BRI saya sempat beli di harga berapa ya kemarin, bukan pas di bottom banget, saya lupa harga berapa. Bukan pas di bottom banget. Terus kemudian 2.300 lah. Enggak sampai segitu. BRI kemarin saya ada beli sekitar 24 sampai 25-an. Ya betul, 24 sampai 25-an, 24 50-an gitu. Dia turun sampai sekitaran 2.160 itu. Deg-degan nggak? Saya sangat yakin, ada conviction terhadap saham ini. Nggak apa-apa. Kenapa? Satu, saya belinya, uangnya, nggak semua duit saya ceburin ke BRI. Jadi kalau misalkan dia turun lagi, saya masih punya dana. Saya punya plan sampai akhir tahun ini aku mau nyicil. Beli saham-saham yang fundamentalnya bagus tadi. Nah, jadi pas dia turun, saya nggak deg-degan. Satu, karena duit saya belum saya ceburin semuanya. Tergantung kesiapan hati kita, berapa kita ceburin. Yang kedua, saya punya conviction, keyakinan terhadap fundamental dari perusahaan ini. Istilahnya saya sudah mengenal perusahaan ini bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun saya kesel, Pak Niki. Saya kesel bertahun-tahun tuh ya, perusahaan yang bagus-bagus itu tadi, dalam hatiku, kok nggak turun-turun gitu. Iya. Ternyata sekarang dikasih kesempatan ya. Betul, sekarang dikasih kesempatan gitu. Oke, Pak, ini nggak terasa kita udah hampir 1 jam ya. Nanti kalau 1 jam biasa Instagram
otomatis mati. Tapi akhir-akhir Iya. ini Instagram baik hati sama saya bisa bablas sampai 70 menit dan seterusnya. Tapi saya nggak akan menculik Pak Niki lebih lama karena saya percaya ini waktu keluarga Pak Niki yang berharga gitu. Oke, Pak Niki, masih ada 10 menit kita akan berbagi lagi. Apa sih hal-hal yang terpenting lagi bagi Pak Niki di dalam investasi saham? Selain nomor 1, pemilihan saham berfundamental bagus. Yang kedua, timing, yaitu valuasinya murah. Apalagi yang perlu diperhatikan oleh seorang calon investor saham? Saya rasa tadi kalau sudah persepsi ya, semuanya kembali ke persepsi dari awal. Kalau memang tadi juga ada pertanyaan, ada yang pertanyaan, kalau dia menjadi trader atau dia menjadi investor, bagaimana sebaiknya? Sahamnya atau rekeningnya dipisah atau tidak? Teman-teman, kita harus men-set dari awal kalau kita mau jadi investor atau mau menjadi trader atau mau menjadi kedua-duanya. Kalau mau menjadi investor ya invest jangka panjang dengan persepsi jangka panjang, jangan galau dengan kondisi naik turun saham dalam jangka yang singkat. Tapi kalau menjadi trader, jadilah trader yang disiplin. Saatnya harus jual ya jual. Saatnya harus take profit atau cut loss ya harus lakukan. Namanya juga trader, namanya juga pedagang. Seperti itu. Atau ya tadi, kalau mau dua-duanya boleh tapi pisahkan. Yang mana rekening saya, boleh kita buka 2 rekening, diperbolehkan oleh perusahaan sekuritas atau di 2 perusahaan sekuritas yang berbeda juga nggak apa-apa. Oh ini untuk saham, untuk investasi, ini untuk trading. Yang tadi sekali lagi dengan persepsi yang beda. Tapi jangan pernah trading enggak, investasi enggak. Awalnya mau buat investasi, begitu harga saham turun, tiba-tiba jadi galau. Katanya buat investasi tadi misalnya, beli BRI 2.400, begitu turun ke 2.100 galau. Tadi kan Ellen mencontohkan baik, 2.100 mestinya saatnya untuk beli lagi kalau tadi mau nyicil. Tapi karena konteksnya untuk jangka panjang, jangan jadi investor tapi begitu turun galau sendiri, seperti itu. Sama juga, 2.400 begitu beli, saya percaya Ellen belum jual di harga 3.200 sekarang. Karena memang untuk jangka panjang. Let your profit run, kan? Let your profit flow seperti itu. Jangan begitu naik 2.400 ke 2.500, katanya mau invest, buru-buru jual. 100 rupiah, 200 rupiah, padahal ternyata saat-saat ini bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, set dari awal itu yang salah satu yang utama yang harus kita tanamkan. Mau jadi investor, mau jadi trader, atau mau jadi kedua-duanya. Tapi jangan nggak dua-duanya. Trader enggak, investor enggak. Katanya mau jadi trader harus cut loss dan lain-lain, dia tidak lakukan, jadi investor nyangkut kan. Umumnya kan kayak gitu. Padahal sahamnya bukan saham untuk investasi. Saya rasa mindset seperti itu harus dari awal kita tanamkan, pilih sahamnya benar, jangka panjang, kalau konteks investasi dan lain-lain, ya sudah. Sesimpel itu kan tadi kita bicara nggak mau jelimet, mau yang sederhana seperti itu. Betul. Yang membuat jelimet itu kan kita sendiri akhirnya. Benar banget. Kita tidak mantap dengan diri kita. Mau beli saham untuk apa dan lain-lain, di tengah perjalanan berubah lagi cara berpikirnya. Itu benar banget. Itu kelemahannya dan itu yang harus kita perbaiki. Oke, benar banget nih. Teman-teman, aku mau review lagi yang dikatakan Pak Niki yang paling akhir ini penting banget ya teman-teman. Nanti aku mau wrap up lagi, aku mau tambahin beberapa hal. Sebenarnya saya pernah ada pengalaman sih Pak, galau antara trading dan investasi dulu gitu ya. Jadi nanti saya akan tambahkan. Nah ini ada diingetin sama teman-teman, rekomendasi saya bukannya sudah tadi banyak gitu, oke lah, ditagih lagi buat trading. Buat trading teman-teman, jujur kata saya hari ini banyak jualan, Mtrade juga hari ini banyak jualan, ya jadi jualan di sore hari, bahkan saham-saham yang indeksnya turun ya? Karena Ellen jualan, makanya turun. Enggak lah Pak, udah ada tanda-tanda ini pembalikan arah dalam jangka pendek. Kita banyak jualan, terutama untuk saham-saham properti dan konstruksi itu kita banyak jualan, dan masih ada tersisa beberapa saham yang
saham-saham sektor farmasi, tapi bukan semua farmasi. Kalau Kalbe Farma ini lebih untuk investasi ya teman-teman ya. Nah untuk Indofarma dan Kimia Farma yang ini masih bisa dicermati untuk jangka pendek. Hari ini nggak banyak ngomong rekomendasi tentang trading karena sebenarnya view saya buat trading lagi ngerem. Sedangkan kalau investasi ini saya masih nyicil sampai akhir tahun. Nah, exposure investasi kami saat ini 40% maksimal. Kenapa? 60%-nya masih mau dimasukkan di akhir tahun nanti gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita giveaway, karena biasanya kalau udah dikasih giveaway, Pak, antara saya dimarahin sama teman-teman yang nggak dapat giveaway, atau mereka langsung kabur. Jadi, sebelum giveaway, mendingan saya wrap up dulu nih. Tadi udah closing statement dari Pak Niki, tinggal nunggu giveaway doang ini. Jadi gini teman-teman, di setiap edukasi, di setiap seminar, setiap kali saya ngomong, pasti saya ngebukanya adalah investasi dan trading itu apa, dan kalian mesti harus tahu bedanya keduanya, bukan sekedar rentang waktu doang, tapi tujuannya apa. Nah itu saya jelaskan di kelas calon investor, very detail banget. Yang terpenting adalah kalau Anda belum tahu mau jadi investor atau mau jadi trader, coba keduanya di account yang berbeda dengan uang kecil dulu ya. Jadi kalau Pak Niki udah experience banget dari tahun 98 sampai sekarang itu berarti udah berapa tahun ya Pak ya? 22 tahun. Saya salah begitu nggak ya? Iya, 22 tahun. Benar ya? Udah tua. Iya. Maka dari itu Pak Niki very confident kalau misalkan saya mau switch investasi apalagi dari properti ke saham, Pak Niki sangat cinta di dunia ini, switch gitu. Kayak saya juga sempat terpikir seperti itu dulu, dan jujur kata Pak, sekarang kalau saya masih ditawarin investasi properti sama teman saya mikir 1000 kali, saya mikir ini kalau dibeliin saham naik jadi berapa ya gitu. Ya sama lah, kita mirip Pak. Jadi sekali lagi teman-teman, sebelum Anda tahu Anda mau investasi atau mau trading, pisahkan kedua account Anda, coba kedua-duanya. Ya, tapi saran saya harus ada investasinya di tahun ini, tahun penting buat investasi. Kalau Anda nggak investasi, nanti Anda nunggu 10 tahun lagi. Kayak dulu saya tahun 2008 masuknya dikit, terus kemudian nunggu 2008 kapan lagi ya, dari tahun 2013 tuh saya udah mikir kayak gitu terus Pak. Jadi 2018 turun 17%, itu saya udah siapin duit. Terus loh, naiknya pas saya ulang tahun lagi, wah naik terus, tapi nggak dikasih turun, itu saya malah sebel gitu. Harusnya naik terus turun lagi gitu. Nah, jadi teman-teman, sekarang ini momen yang tepat, jadi kita harus punya. Oke, pisahkan account-nya, coba kedua-duanya, rasakan kedua-duanya, supaya nggak galau. Ya, jadi nanti kalau Anda cuma punya satu, wah saya mau jadi investor jangka panjang, ternyata naik kepengen jual. Nah, Anda harus punya dua-duanya supaya kalau naik jual dapat untung, tapi Anda juga punya yang disimpan buat jangka panjang. Investasi simple banget kayak yang tadi Pak Niki bilang, pilihan sahamnya juga udah saya sebut tiap hari malahan. Kalau trading ganti-ganti, makanya saya nggak mau banyak ngomong tentang trading secara end of day. Ya, jadi harus real time untuk trading. Oke, jadi yang pertama tentukan tujuannya, harus dicoba punya 2 rekening, sedikit-sedikit harus dicoba, dan harus ada buat investasi jangka panjang. Kenapa harus pisahkan portofolio? Kalau saya tipsnya gini, portofolio yang buat investasi jangka panjang itu yang susah dijangkau. Mungkin yang komisinya sedikit mahal, atau mungkin yang password online tradingnya Anda nggak ngerti. Saya sampai bikin sampai segitunya. Kenapa? Biar nggak gatel. Saya punya ICBP buat trading sebagian, buat investasi sebagian. Yang buat trading, saya udah jual, beli di 7750 sampai 8350, itu saya udah jual. Yang buat investasi, saya masih keinget nggak? Normally saya sebagai manusia, kepikiran, ICBP ku yang buat invest masih berapa ya, untungnya berapa ya. Tapi karena saya pindahin di account yang itu, yang satunya buat investasi, saya mau jual kayak, aduh passwordnya berapa sih, gitu. Jadi itu seperti sebuah barrier buat saya. Pisahin portofolionya. Oke, Pak Niki. Ya. Oke, Pak, berikan satu Pak Niki aja yang bacain pemenang. Oke, biar saya nggak dimarah-marahin. Nanti Pak Niki yang dimarahin deh. Saya nggak bisa baca ini. Pengunjungnya banyak begitu, ini followernya Ellen. Ini masukan dari Pak Niki yang bacain pemenang.
Oke, Pak Niki yang kasih pertanyaan. Saya yang mencatat. Bagus ini idenya. Oke, Oh, Pak. biasanya gimana untuk giveaway-nya itu? Oh, biasanya narasumber Pertanyaan. juga. Iya, jadi Pertanyaan atau apa? Pak Niki kasih pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab oleh audiens dan yang harus sudah dibahas dalam live ini. Yang terlalu mudah untuk dijawab. Oke. Jadi nggak ada yang marah-marah, susah pertanyaannya gitu. Oke, saya yang catat ya. Nanti jangan cepat-cepat ngebacain pemenangnya ya Pak ya, random nggak apa-apa. Oke, jangan marahin saya kalau ini nggak dapat hadiah. Jadi Oke, pertanyaannya Bapak. Pertanyaan dulu ya, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya teman-teman tadi sudah dibahas nih. Ada 3 kunci menjadi orang sukses. Sebutin. Gampang loh, tadi udah dibahas. Betul kan Ellen, tadi kita udah bahas? Hah? 3 kunci menjadi orang sukses. Satu aja deh. Iya. Padahal 2 yang lain juga gampang. Kok laba-laba jawabannya? Apa sih laba-laba? Salah. Kunci menjadi orang sukses. Laba-laba. 3 kunci sukses menurut. Itu ada pemenangnya tuh Pak, sebutin Nah, Pak. itu ini, sorry. Sebutin yang ID-nya jawabannya Lens 77. Bangun pagi, tidur malam, dan punya perusahaan. Lens 77. Lens 77, DM saya dengan kode EMT15, nama email HP. Karena saya nggak bisa catat ID kamu. Ya, EMT15, nama email HP, dapat MTrade 15 hari edukasi online. Tiap hari kamu bisa nanya saham di situ. Tiap hari ada live beginian oleh coach saya. Dan ada referensi saham real time. Oke, pemenang kedua, Pak. Kita pilih 10 pemenang. Oh, ada 10? Iya. Nanti kita kasih pertanyaan lagi boleh nih, Pak. Kalau mau pertanyaan yang lain, Pak. Oh, dari Ellen aja, saya sudah. 5 orang pertanyaan pertama, oke. Pemenang kedua, Pak. Hah? Pertanyaan pertama kan sudah kan? Ini udah diulang-ulang nih. 5 orang pemenang, Pak. Pertanyaan pertama untuk 5 orang pemenang. Oke. Untuk 5 orang pemenang. Oh, Dandit Dewa. Dandit Dewa. Dandit Dewa, kamu DM saya ya. EMT15, nama, email, HP, WA. Oke, siapa lagi, Pak? Scroll ya. Sylvia 0816. Oke. 2 lagi, Pak. 2 lagi. Felizio Hiandra. Felizio Hiandra. Oke. 1 lagi, Pak. Oke, 1 lagi. Yang baru masuk. Sep Cahyadi. Sep Cahyadi. Sep Cahyat 1. 5 sudah. Oke, untuk pertanyaan kedua, Pak. Boleh, Pak, yang terlalu mudah untuk dijawab. Kita pilih 5 pemenang lagi. Saya kok nggak dikasih, Pak, tuh. Asik, saya nggak dimarahin malam hari ini. Oke, apa artinya laba-laba? Di buku Simple Stories. Artinya laba-laba. Apa artinya laba-laba? Bapak yang pilih pemenangnya. 5 orang. 5 orang. Dapat MTrade 15 hari, edukasi online tiap laba-laba dan seterusnya. Dapat referensi saham untuk trading, investasi. Apa artinya laba-laba di buku Pak Niki? Mungkin di kaosnya bisa Oke, serangga boleh dijawab. Tadi kok serangga? Laba-laba, teman? Iya, tadi ini yang ini nih. Zhang Siska. Oke, Zhang Siska, telaten bangun sarang. Gimana Pak nulisnya Zhang Siska? Z Hang Siska. Zhang. Oh, Zhang Siska. Oke. Tolong Zhang DM Siska. ya, teman. DM saya ya, Aldi, nama, email dan HP. Oke, silakan. Aldi _ Raymond. Merajut terus sampai tak terhempas angin dan hujan. Ini kayaknya judul lagu lagi, ini. 3 lagi, Pak. Oke. Cipto _ Ho. Sabar dan ulet. Iya, laba-laba sabar banget bikinnya, iya kan? Nggak sekali jadi itu rumah laba-laba. 2 lagi, Pak. Oke. Ferry.Sofianto.
tekun bangun Mulai. usaha, rumah, Oke, nggak Bu. apa-apa deh. Oke. Menarik, menarik. Lagi, Pak? Oke, satu lagi saya mau ini. Networking, oke. B. H. Renda Pitaloka. Oke, Sorry kalau salah baca. B. saya H. mencoba Renda menulis. Pitaloka. Jadi, teman-teman, saya nggak bisa catat ID Anda dengan persis banget. Namanya Instagram kan, orang nulis aneh-aneh ID-nya kadang. Jadi, teman-teman yang menang di sini aku coba bacain ya. Saya coba catat tadi. Lens77 Dandit Dewa, Sylvia 0816, Felizio Hyandra, Sep Cahyadi, Sep Cahyat 1 gitu. Cang Siska, Aldi Raymond, Ciptoho, Ferry Sofianto, BHR Reda Pitaloka. Itu langsung aja DM saya dengan kode EMT15, nama email dan nomor WhatsApp kamu, karena kalau nggak DM nanti kita susah hubungin kamu. Dan teman-teman jangan lupa follow Instagram dari Pak Niki Hogan dan beli kedua buku Pak Niki Hogan tadi ya. Jadi banyak sekali wisdom-wisdomnya. Jadi kalau saya bilang sebenarnya yang bagus itu mindset, wisdom itu sangat penting sekali. Kalau buku cuma tentang teknik baca laporan keuangan, aduh itu Anda googling juga bisa gitu ya. Jadi langsung meluncur ke Gramedia online malam hari ini. Nggak usah alasan susah, COVID susah pergi ke Gramedia. Oke, thank you juga Pak Niki yang sudah bantu saya juga kasih saran-saran saya. Dulu saya nulis buku, ini tuh saya inspired by Pak Niki Hogan ya. Jadi inspired dari program Bursa Efek Yuk Nabung Saham, dan isinya tentang, kalau ini teknis teman-teman, jadi levelku masih level teknis, kalau Pak Niki ini udah filosofis sekali. Ini step by step nabung saham gitu. Untuk pilihan sahamnya pakai yang tadi saya ngomong aja. Mirip-mirip sih sebenarnya, tapi ada beberapa yang sedikit berbeda. Harus saya update lagi. Jadi ini juga terinspirasi dari lagu di jingle di bursa ya. Nabung saham sekarang. Oke, Pak Niki mau nyanyi mungkin? Enggak. Itu bukunya saya udah baca bahkan sebelum terbit loh. Helen kasih saya. Banget loh Pak, udah disempetin banget ya dulu waktunya. Dan teman-teman, sebuah ide yang sangat bagus sekali, giveaway yang bacain adalah narasumber, sehingga saya tidak dikomplain lagi. Karena saya dimarahin terus, Pak, aku nggak pernah dikasih gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Niki yang sudah meluangkan waktu malamnya yang seharusnya menjadi waktu bersama keluarga. Thank you so much, sangat appreciated banget dan luar biasa berharga banget malam hari ini. Teman-teman jangan lupa beli buku Yuk Nabung Saham dan beli buku apa tadi, Simple Stories ya Pak, Simple Stories. Itu judul bukunya. Ya, jadi kasih lihat itu. Nah, itu di Gramedia online. Terima kasih Pak Niki. Terima kasih. Helen, terima kasih. Thank you.